halo semuanya. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa pelanggaran hak cipta yang sering orang-orang lakukan. Nah, sebelum kita membahas beberapa pelanggaran hak cipta yang sering orang-orang lakukan, kita juga harus tahu apa itu hak cipta. Nah, jadi menurut Wikipedia, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau lebih mudahnya begini, hak cipta itu adalah hak yang bisa diperoleh oleh pencipta suatu karya untuk melindungi karya ciptaannya. Nah, seperti itu. Dan selain kita harus tahu apa itu hak cipta, kita juga harus tahu mengenai ruang lingkup dari hak cipta itu sendiri, atau hak cipta ini melindungi apa saja. Nah, hak cipta ini melindungi banyak hal. Di antaranya itu ada buku, program komputer, pamflet, ceramah, pidato, lagu, musik, drama, tari, koreografi, seni rupa, baik seni gambar, lukis, dan masih ada beberapa lainnya lagi. Karya yang bisa dilindungi oleh hak cipta ini sendiri. Nah, baiklah teman-teman, karena kita sudah membahas mengenai apa itu hak cipta dan ruang lingkup hak cipta itu sendiri, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai beberapa kasus pelanggaran hak cipta yang sering orang-orang lakukan. Dan yang pertama itu adalah kasus pelanggaran hak cipta terhadap musik atau lagu. Nah, kawan-kawan, di zaman digital seperti ini, pelanggaran hak cipta terhadap lagu ini semakin banyak, bisa dikatakan begitu. Walaupun sudah ada beberapa antisipasi yang dilakukan oleh beberapa platform seperti YouTube. Jadi sebenarnya dengan mendownload lagu dan menggunakannya tanpa izin dari pemilik lagu, hal tersebut sudah merupakan pelanggaran hak cipta, teman-teman. Lalu orang-orang mengcover lagu di YouTube ataupun platform lain tanpa minta izin dari pemilik lagu atau pemilik hak cipta, itu pun juga termasuk pelanggaran hak cipta. Salah satu contoh pelanggaran hak cipta terhadap lagu atau musik di Indonesia itu sempat terjadi pada Kus Plus pada albumnya yang berjudul Deg Deg Plus, di mana pihak pemegang hak cipta lagu album Kus Plus yang berjudul Deg Deg Plus ini dimiliki oleh Tommy Darmo, di mana Tommy Darmo melaporkan pihak label RPM yang tiba-tiba merilis ulang lagu tersebut. Alhasil pihak Tommy pun membawa kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. RPM akhirnya dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang hak cipta lagu. Ia pun mengajukan gugatan dan meminta ganti rugi senilai 9,9 miliar. Nah, teman-teman, selain pelanggaran hak cipta yang sering terjadi pada lagu, pelanggaran hak cipta juga sering terjadi pada dunia perfilman, baik perfilman Indonesia maupun perfilman dunia. Hal ini terjadi karena maraknya website-website untuk download film secara ilegal atau website-website film bajakan. Salah satu contohnya atau beberapa contohnya itu ada Indo XX1, Rebahin. Website-website tersebut merupakan website-website tempat menonton film-film bajakan, karena film-film yang seharusnya belum dirilis untuk umum malahan di situ bisa ditonton secara gratis. Salah satu kasus pelanggaran hak cipta di dunia perfilman di Indonesia itu yang sempat naik itu pada kasus film Soekarno garapan sutradara Hanung Bramantyo yang terancam ditarik dari peredaran setelah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan sementara terkait adanya dugaan pelanggaran hak cipta di film tersebut. Nah, penetapan sementara ini diterbitkan oleh Rahmawati Soekarno Putri, salah satu putri Bung Karno, melayangkan permohonan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Nah, dalam penetapan sementara yang dikeluarkan tersebut, pihak PT Tripar Motivation Plus, Ram Jetmal Punjabi, dan Hanung Bramantyo diperintahkan segera menyerahkan master serta skrip film Soekarno kepada Rahmawati. Alasan terdapatnya pelanggaran hak cipta di film tersebut, Motivation Plus, Ram Punjabi, serta Hanung juga diperintahkan menghentikan penyebaran luasan ataupun mengumumkan hal-hal terkait dengan film Soekarno, khusus di adegan yang tercantum di skrip halaman 35. Permohonan penetapan sementara ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012. Bilet ini khusus mengatur hak keyakinan intelektual, yakni hak cipta, desain industri, merek, dan paten. Dalam ketentuan itu juga,
disebutkan bagi mereka tidak menaati penetapan ini dapat dipidana pasal 216 KUHP. Pidana penjara yang dinyatakan dalam pasal itu adalah paling lama 4 bulan 2 minggu, sedangkan pidana denda paling banyak sebesar 9.000. Terkait hal ini, pihak Hanung menolak berkomentar dan hanya mengatakan permasalahan tersebut akan dijelaskan oleh kuasa hukum Multivision Plus. Nah, yang terakhir adalah pelanggaran hak cipta terhadap software. Pelanggaran hak cipta terhadap software ini juga sangat sering terjadi di kalangan masyarakat, apalagi mahasiswa. Nah, pelanggaran hak cipta terhadap software ini pun sering terjadi akibat banyaknya website ilegal yang menyediakan program-program aplikasi bajakan secara gratis di website mereka. Beberapa contoh website tempat mendownload aplikasi bajakan tersebut seperti Bagas 31, Yasir 252, Kuiha, sama beberapa tempat download aplikasi bajakan lainnya. Salah satu kasus pelanggaran hak cipta pada software yang sempat terjadi di Indonesia itu terjadi pada 2 perusahaan besar, yaitu perusahaan PT MI dan PT KDK, di mana perusahaan ini sempat dilaporkan karena menggunakan software AutoCAD bajakan pada tahun 2009. Kedua perusahaan ini pun sempat diancam denda sebesar maksimal 500 juta dan hukuman kurungan selama 5 tahun. Nah, itulah dia tadi beberapa pelanggaran hak cipta yang sering orang-orang lakukan. Akan tetapi banyak juga orang yang tidak mengetahui dampak dari pelanggaran hak cipta tersebut. Ada beberapa poin penting yang menggambarkan bahaya dari tindakan pelanggaran hak cipta ini. Yang pertama itu adalah risiko hukum yang jelas. Hukum mengenai tindakan plagiarisme yang telah diatur dalam pasal pelanggaran hak cipta yang disahkan sejak tahun 2002. Jadi pelanggaran hak cipta itu hukumnya jelas ya. Ada di Indonesia itu ada hukumnya. Jadi yang melanggar hak cipta itu bisa dikenakan hukum yang berlaku. Nah, kemudian pelanggaran hak cipta ini bisa merugikan pemilik hak cipta secara material dan imaterial. Yang ketiga, risiko phishing data pengguna. Nah, khusus untuk kekayaan intelektual dalam bentuk digital seperti film, program antivirus, komputer, dan software, pelanggaran hak cipta secara langsung juga akan berdampak pada keamanan data-data Anda. Karena pelanggaran hak cipta terhadap film ataupun software yang dalam bentuk digital ini, kita akan mengakses website-website yang bisa dikatakan tidak aman. Jadi data kita bisa saja disalahgunakan oleh website tersebut, ataupun orang-orang bisa melakukan phishing melalui website tersebut. Nah, yang keempat itu menghasilkan data forgery yang menyesatkan. Dan yang terakhir, merusak kredibilitas akademik. Nah, teman-teman, jadi itulah beberapa dampak dari pelanggaran hak cipta yang harus Anda perhatikan. Ingat, bahwa menghasilkan suatu karya orisinil akan memberikan kepuasan yang lebih hakiki daripada sekedar menjiplak atau membajak hasil karya orang lain yang sudah dibuat dengan susah payah. Maka dari itu, mari kita sama-sama tidak melakukan pelanggaran hak cipta, karena pelanggaran hak cipta bisa merugikan kita maupun orang lain. Oke, semuanya, sekian pembahasan kita untuk di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Oke.